Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama aku Renal Enfield ya. Kali ini aku mau sharing-sharing nih cara menangani Royal Enfield Classic atau Meteor, misalkan trouble di jalan ya kan. Jadi bagaimana sih cara menanganinya, dan kita harus menganalisa nih kendala-kendala apa aja nih yang sering terjadi atau nggak sering terjadi sih sebenarnya. Cuma kalau terjadi itu ya jangan sampai terjadi, karena emang ini udah full DC, jadi udah enak banget nih. Makanya kita bongkar aja nih fungsi-fungsi sikringnya ya kan, teknologinya. Kalau misalkan trouble di jalan harus bagaimananya kita kupas langsung nih. Nah, di depan aku nih udah ada Classic Chrome Red ya, 350 cc yang reborn, yang terbaru 2022. Kalau menurut aku sendiri ini udah full DC, jadi ya udah bener-bener meminimalisir buat trouble kelistrikan. Jadi udah enak banget nih, mesin udah pakai rantai keteng kan, jadi halus banget. Mesin halus, torsi besar ya, nggak sembarang torsi nih. Buat nanjak-nanjak ya enak, ini udah paling enak nih, style klasik ya kan, teknologi udah terbaru banget. Nah, jadi apa aja nih fungsi dari indikator yang ada di Royal Enfield Reborn? Langsung kita nyalain nih. Nah tuh, ini ada indikator apa aja nih ya. Ini ada indikator aki, jadi kalau belum hidup dia bakal nyala karena tandanya nggak ada pengisian ke aki. Yang di sebelahnya ada indikator ABS, ya kalau belum jalan belum mati ya. Dan di paling sebelah kanan ini indikator bensin. Kalau misalkan bensin kurang dari 4 liter dia akan nyala terus, tandanya kita harus ke pom bensin, itu udah ada safety 4 liter. Yang di bawah netral itu indikator injektor ya, atau kelistrikan. Kalau misalkan ada yang trouble atau sikring ada yang putus, nanti dia bakal kedip-kedip bahkan kagak nyala gitu. Nah, cara ngaturnya nih, di sebelah saklar sebelah kiri ada tombol informasi. Nah, ini indikator injektor. Misalkan ada yang trouble dalam hal kelistrikan. Jadi kita cara ngeceknya, kalau misalkan trouble itu bakal kedip-kedip. Kalau kedip-kedip kita ngeceknya langsung ke bagian box sebelah kanan. Kalau untuk pengereman depan sih aman sih, ini udah ABS, udah the best banget. Paling cuma kampasnya aja ya kan, kampas juga 5 atau 6 bulan itu ganti. Kalau udah habis aja, kalau udah aus. Kalau masih tebal ya nggak usah ganti. Jadi kalau misalkan indikator tadi injeksinya nyala kedip-kedip, nah itu berarti ada yang nggak benar. Kalau nggak benar, kita ngeceknya di box sebelah kanan. Nah, di sini nih, ini cara bukanya nih. Diputar ke kanan, tinggal ditarik. Nah, ini dia isinya nih. Ya kan, usus-usus semua nih. Nah, tuh akinya aja Royal Enfield. Cuma aku nggak bisa lihat tuh berapa ampere, cuma kayaknya gede ya, 9 amperan tuh untuk akinya sendiri. Tuh, best Royal Enfield banget dah pokoknya dah. Khusus bukan pakai GS ya. Nah, ini ada flasher hazardnya. Ini flasher hazard. Yaitu flasher hazard. Jadi kalau misalkan hazardnya ada trouble, berarti di sininya ada ya permasalahan di flashernya. Nah, ini sikring-sikringnya ada di atasnya nih. Nah, ini ada toolkitnya ya, udah ada toolkitnya, jadi gampang banget buat nanganin ini motor Royal Enfield-nya. Udah ada obeng, ada kunci busi, udah enak banget pokoknya buat jadi pure motorcycle. Oh iya, pure motorcycle sendiri itu sebenarnya bukan ini ya, sebutan buat rider yang bisa menangani atau maintenance motornya sendiri. Makanya Royal Enfield ini benar-benar ngajak kita bukan sebagai rider doang, tapi kita bisa menangani maintenance sendiri motor kita ini, sebutan sebagai pure motorcycle. Ya kalau yang aku lihat sih ini motor Royal Enfield yang terbaru nih belum ada kendala-kendala yang jelas ya.
karena emang masih the best banget, belum ada trouble di jalan gitu. Paling cuma hanya penggantian oli atau pembersihan filter udaranya aja dan pembersihan injektornya aja. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu kalian mengalami trouble ya kan, ini aku udah kasih penjelasan nih, ini sikring fungsinya apa aja nih. Kita buka langsung aja nih, ditekan ya, kurang neken nih, nah ditekan, ditarik. Nah, ini ada 9 sikring ya, 3 cadangan dan ada 6 yang aktif nih, yang kepakai yang berfungsi itu ada 6 sikring. Di sebelah tutup, di atas tutupnya itu ada penjelasan, itu ada penjelasan fungsi-fungsi sikringnya buat apa aja. Nah, ini ada P1, P2 sampai P6. P1 sendiri itu 25 ampere charging system. Artinya sikring 25 yang paling sebelah kanan itu yang warna putih itu pengisian arus, pengisian buat ke aki. Ya, itu harus pengisian buat ke aki. Makanya kalau yang di indikator Royal Enfield kan belum ada voltmeter. Jadinya nanti dipasangin aja voltmeter biar ketahuan gitu. Ada pengisian nggak ke aki atau daya akinya, kan bisa kelihatan kalau pakai voltmeter. Berguna banget voltmeter itu, kita harus pasang. Yang keduanya P2 nya itu main fuse atau sikring output buat ke kontak, ke ECU. Nah itu yang 25 ampere yang kedua yang warna putih. Nah ini nih, itu main fuse, itu arus utama ya, atau arus output positif dari aki ke kontak. Jadi habis dari situ nanti dari kontak dipecah-pecah tuh, pecah-pecah buat ke ECU, buat ke segala macam, buat ke injektornya. Yang ketiganya ini ignition system yang 15 ampere warna biru. Jadi ignition system itu buat sistem pengapiannya, kayak ke busi jatuhnya itu pengapian ya. Jadi bisa coilnya atau cangklongnya yang rusak atau ada yang konsleting, makanya itu udah diputus di sikring. Nah ini cangklongnya langsung ke coil, dari coil langsung ke ECU, berarti ada pemutusan di coilnya. Kalau misalkan ada konsleting nanti sikringnya putus, jadi nggak bener-bener apa ya, konsleting di bagian bawah tangki kan ngeri ya. Kalau konsleting kan bisa kebakar tuh kabelnya, apalagi deket tangki lagi bahaya. Makanya di sini udah disediain sikringnya. Dan P4 nya itu ada signaling atau sensor ya, sensor kayak CO, sensor suhu itu masuknya ke sikring sini nih. Nah sensor ini nih, nah ini CO di sebelah sono no. Nah ini sensor suhu itu juga melalui sikring tadi P4 ya, sikring P4 10 ampere. Yang P5 nya sendiri yang 10 ampere warna merah ini itu horn ya, klakson. Jadi kalau klaksonnya nggak nyala, kita cek dulu sikringnya apakah putus atau klaksonnya yang rusak. Kalau putus, nah itu udah disediain semua tuh ya, sikring cadangan tuh 25, 15, 10. Dan P6 nya ini lightning system ya, sistem lampu kalau misalkan ada yang putus ya paling bohlamnya doang. Kalau bohlamnya kebakar ya, kalau misalkan kepanasan kan dia suka meledak tuh, bohlamnya menghitam. Cuma kalau misalkan ada error ya kan, kalau error ya nanti sikring yang putus gitu, kalau melebihi dari kapasitas penggunaan listrik ya. Ya jadi itu fungsi-fungsi sikring yang ada di bagian box kanan ya. Kita tutup lagi aja karena udah full DC, udah cakep banget nih. Kabelnya juga bagus sih, saya lihat bagus banget ini kabelnya. Jadi udah aman banget, ini udah full DC, udah anti konsleting banget udah.
Sikringnya banyak soalnya. Jadi teman-teman kalau misalkan trouble di jalan, ya kan, trouble-nya apa dulu dianalisa, terbaru ke bok kanan sini dicekin apa ada yang putus sikringnya. Kayaknya nggak usah terlalu ini kitanya di jalan, santai aja biar jadi pure motorcycle, ya kan. Nah, kita tutup lagi nih itu bagian box sebelah kanannya. Kalau misalkan masih ada yang bingung, nanti tinggal tanya-tanya aja. Untuk bagian belakangnya, nah ini rantainya gede ya, ukurannya ya bisa 520-an kayaknya nih, tebel. Dan ini rantai Royal Enfield yang terbaru ini nggak ada sambungannya ya. Ini bener-bener dibuat nggak ada sambungannya karena emang torsinya gede ya. Kalau ada motor ada sambungannya itu dengan bobot yang berat, torsi yang gede, takutnya pas lagi tanjakan itu putus di sambungannya. Makanya ini didesain nggak pakai sambungan agar kalau misalkan tanjakan itu rantai nggak putus di jalan. Udah gede banget ini, rantai gede, bagol banget pokoknya dah. Cara nyetel rantainya sendiri, nah ini di bagian as sebelah kirinya itu ada lubang nih. Nah ini kita masukin obeng buat nahan, dan di bagian baut kanannya nih, nah itu baut 21 atau 24 ini ya, kita putar kendorin buat nyetel rantainya. Dikendorin nanti, nah baut L6 nya nih dikencengin, diputar ke sebelah kanan, diikutin nih. Nah ini ada garisnya nih, ini ada setelannya tuh, ada ukurannya 1 sampai 6 kalau nggak salah, itu 1 sampai 6 ada garisnya. Kita garisin dan kita pencet rantainya gini nih, udah kenceng atau kendor gitu, kencengin sambil diputar. Nanti baut L6 nya jangan terlalu kenceng pokoknya ya, jangan terlalu kendor juga. Nah, ntar sebelah kiri kencengin, baru yang kanan kencengin, dipencet lagi rantainya. Kalau kita rasa udah kencang ya, ntar tinggal di as sebelah kirinya obengnya tadi tahan, tapi sebelah kanannya baru dikencengin. Kalau aku sih biasanya nyetelnya nggak pakai gitu-gituan, udah yang penting ban belakang lurus sama spakbor. Kalau mengsol kan jelek juga gitu. Jadi ingat main dulu ya, main motor CB dulu gitu kan, spakbornya mengsol. Nah, untuk bagian box kirinya, di bagian box kirinya ini kita buka. Nah ini ada tutupnya nih, ada covernya. Dalam di sini nih ada filter udaranya, filter injektornya. Nah cara bukanya ini di bawah itu ada petulan tuh, jadi kita tarik. Ini rada susah nih pakai satu tangan nih, rada susah nih soalnya pakai satu tangan nih. Jadi ntar yang kuncian atas duanya tuh kita angkat ke atas, jadi yang bawah tarik dulu baru dikatasin gitu ya. Ntar sabar. Jadi habis buka itu ntar di dalamnya itu ada baut 3 biji buat filter udaranya. Nah ini udah kebuka nih. Nah, itu ada petulannya tuh di bawah 1, nah kuncian atasnya 2, itu petulannya tuh, tinggal tarik ke atasin. Nah ini kuncian yang atasnya 2 tuh. Nah, ini ada baut 3 biji nih buat buka filter injektor ya, filter udaranya. Dan dalam situ ada filter udaranya. Gampang banget dah ngerawatnya kan, gampang banget. Makanya kalau motor kalau udah berbet ya kita bersihin dulu filter udaranya, baru ntar kalau misalkan dibersihin filter udaranya masih berbet, ya udah bawa ke bengkel aja. Soalnya kalau kita bongkar injeksinya sendiri ngerinya nanti ada yang geser. Nah itu cara bukanya nih, jadi bawah ditarik. Nah kuncian atasnya cara masukinnya gitu, atasnya dulu dimasukin 2, nah ini atasnya udah masuk, baru bawahnya diteken. Ini udah mengunci nih, nah diteken. Jadi gitu cara bukanya. Nah kalau udah terkunci bawahnya, nah kita tutup lagi ya kan. Nih kalau pastikan nih udah kenceng nih, bawahnya udah kekunci, atas udah kekunci, kita tutup lagi. Nah udah. Kalau udah ditutup nih rada susah juga. Soalnya pakai satu tangan susah jadinya ya, sambil videoin. Nah,
Udah segitu ya, kita kupas bongkar-bongkar kalau misalkan ada yang trouble ya kan di jalan. Jadi tanganin dulu sendiri, sebisa mungkin tanganin dulu sendiri. Kalau nggak bisa boleh nanya ke Renal Enfield ya kan. Jadi aduh, kameranya bapuk banget nih ya. Nah ini jadi sekian dulu ya, kita bongkar-bongkar tutorialnya nih, cara penanganan trouble ya kalau di jalan ya. Segitu dulu, aku Renal Enfield cabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.